pasti yang muncul jadi rujukan pertama itu website pemerintah. Oleh karena itu, kami dengan perangkat daerah di Provinsi Banten, Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur, dan Pak Sekda ini selalu menekankan bahwa kita itu harus bisa memproduksi data yang sangat valid. Yang ini Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian. Pak, itu kita harus memandu anak-anak kita supaya kalau misalkan di satu kana itu biasanya ada titik 3 tuh yang berisi aturan. Nah, itu biasakan kita harus klik, kita lihat kalau informasi ini juga itu kan karena algoritma ya. Jadi apabila kita lihat itu biasanya akan dijejali terus kita. Nah, ini masyarakat, para orang tua harus memandu anak-anaknya. Kita klik yang 3 itu. Nah, apabila itu rentan terhadap pendidikan anak, itu silahkan itu diklik tidak tertarik atau apa, sehingga nanti algoritmanya tidak masuk lagi ke HP anak atau ke HP kita, sehingga Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi bersama saya Muhammad Fahmi dalam program Podcast Satelit News. Hari ini kita kedatangan Kepala Dinas Komunikasi dan Digital Pemerintah Provinsi Banten, Bapak Beni Ismail. Kita sapa sama-sama. Assalamualaikum Pak Beni. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Beni sudah berkenan hadir ke Podcast Satelit. Sama-sama. Ini seperti balik ke kampung lagi. Kampung lagi ya. Berarti Udah lama bukan yang pertama kan ke sini. Ya. Jadi dulu pernah ya? Dulu pernah di eranya almarhum Mas Hari Pak ya. Hari Prastowo. Hari Prastowo dulu. Ya, kita juga memang di sini udah cukup lama di kantor ini. Ya, betul. Lebih dari udah 20 tahun ya. Ya. Ini sekitar kalau lewat Tangerang itu selalu pintu gerbangnya Satelit News kalau dari Serang. Iya, betul. Memang kita Gitu. dekat sama pintu keluar. Siap. Terima kasih Pak Beni. Sebelum kita masuk ke persoalan program atau program-program Komdiji, saya ingin tahu dulu nih, kepo dikit Pak Beni. Sebetulnya Pak Beni ini sebagai Kepala Komdiji itu kehidupannya itu seberapa digital sih? Kita ingin tahu nih. Iya, terima kasih Mas Fahmi. Ya memang zaman itu kan dunia berkembang ya. Dan selalu yang namanya teknologi itu selalu mendahului perkembangan kita gitu. Nah, memang kita sadari bersama bahwa hari ini semua serba digitalisasi. Kita dalam bekerja dipermudah dengan digitalisasi, kemudian di rumah pun begitu, tanpa perangkat-perangkat digital sepertinya kita mati kutu di rumah gitu ya. Nah, otomatis ini menjadi fokus kita bahwa digitalisasi ini adalah menjadi hal yang sangat penting dan ini menjadi perhatian kita agar pelayanan masyarakat dan juga pekerjaan-pekerjaan kita ini bisa dipermudah dengan digitalisasi. Kalau usia kan sebenarnya X ya? Pak Beni X apa baby boomer? Saya lahir 76. Oh iya, X 76, lah ya. jadi sudah mau setengah abad kali ya. Sudah mau. Nggak ada kesulitan ya Pak beradaptasi sama zaman digital sekarang nih? Alhamdulillah karena memang ya kita juga selalu berinteraksi sama anak-anak ya. Nah, anak-anak yang berkembang lebih jauh. Nah, betul. interaksi di rumah itu kan anak-anak sekarang udah menggunakan gadget, udah menggunakan mungkin bahasa-bahasa yang kekinian. Nah, akhirnya kita sebagai orang tua kan harus menyesuaikan ya. Jadi nanti kalau anak nanya kita nggak ngerti, malu juga. Makanya kita juga belajar. Iya. Ya, saya juga ingin tahu nih kalau Pak Beni kalau bangun tidur tuh aplikasi apa yang dibuka? Memang yang paling pertama karena kita juga mengecek informasi-informasi di grup gitu ya, itu selalu biasa kita WhatsApp ya mungkin yang paling pertama. Pertama WhatsApp. Ya. Ada berapa grup WhatsApp tuh yang di? Waduh, banyak ya. Terutama gubernur kan ya. Ya, grup gubernur grup ya. yang ada pimpinan di situ ada gitu. Kemudian ya grup di internal Dinas Kominfo juga ada. Nah, itu kita ngecek berbagai perkembangan informasi dan juga kalau penugasan-penugasan yang dilakukan yang diberikan kepada staf itu ya selalu kita pantau melalui grup. Grup WA ya. Itu jadi yang
pertama mungkin subuh itu setelah ibadah, setelah ini yang kita buka pertama yaitu Ya, WA ya, WA. Iya, Baru betul. mungkin aplikasi untuk nyari berita ya. Betul, baru ke portal-portal yang berita, Berita ya. karena kita juga jangan sampai ketinggalan informasi ya, karena Siap. secara tupoksi ya informasi itu ada di kita jadi kami ini Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, Pak. Jadi kalau di kementeriannya sudah Komdigi ya, tapi di kita ini masih namanya Kominfo SP. sama SP, Statistik Persandian. Oh, jadi kalau di Provinsi Banten tetap istilahnya nomenklaturnya itu Kominfo SP. SP itu. Betul. Berarti nggak ada mungkin ada teman-teman satelit podcast yang juga penasaran Pak Beni, kan ada beberapa Kominfo itu yang kemudian berubah nomenklaturnya jadi Komdigi. Nah, barangkali Pak Beni bisa jelaskan ada beda apa itu antara Kominfo sama Komdigi itu? Sebetulnya untuk Komdigi sendiri itu sudah mewadahi urusan-urusan yang ada di Kominfo SP gitu. Cuma perkembangan saat ini kan perubahan nomenklatur juga saat ini masih belum banyak dilakukan di tingkat provinsi. Kita masih menyesuaikan dengan uraian-uraian tugas yang memang secara umum sudah diwadahi. Jadi urusan yang ada di Komdigi juga sudah nyambung sebetulnya urusannya dengan di Kominfo SP ini. Gitu. Jadi ada kemungkinan berubah, Pak? Maksudnya ada kemungkinan berubah dari Kominfo SP jadi Komdigi atau tetap aja? Kalau saat ini sih masih dengan Kominfo SP ya, karena ketika ada perubahan nomenklatur juga kan nanti akan merubah banyak jabatan-jabatan ya. Nah, saat ini kan mungkin pemerintah masih fokus dengan struktur yang lebih ramping lah gitu ya untuk di daerah begitu. Sekarang apa nih Pak yang pekerjaan atau program utama Kominfo SP Provinsi Banten? Ya, dalam waktu dekat tentu ada beberapa indeks yang menyangkut kinerja utama dari Kominfo yang harus dipersiapkan. Karena kami juga harus mempersiapkan indeks keterbukaan informasi publik yang hari ini juga mungkin saya bisa menginformasikan nanti kepada masyarakat dan juga tentu pemirsa yang sering melihat satelit podcast ini gitu, karena keterbukaan informasi publik ini setiap tahun kan ada pengukuran, baik indeksnya maupun monitoring evaluasi keterbukaan informasinya. Jadi dari sisi kinerja badan publiknya dinilai, tetapi nanti ada indeks keterbukaan informasi publik yang itu memotret seluruh provinsi, baik dari kinerja pemerintah provinsinya maupun persepsi masyarakat, persepsi dunia usaha, kemudian ahli, kemudian juga jurnalis juga di indeks keterbukaan informasi publik itu. Saat ini posisinya gimana, Pak? Untuk dua kategori penilaian tersebut, pertama mungkin untuk Monep keterbukaan informasi publik dulu ya. Nah, alhamdulillah dalam rentang waktu 2020 sampai 2025, karena 2026 kan masih proses ya, yang sudah dinilai ya 2025 ini kita selalu mempertahankan predikat tertinggi kategori informasi keterbukaan informasi publik, yaitu kategori informatif, itu yang paling tertinggi. Cuma memang jadi kalau udah paling tertinggi berarti nggak ada kita hanya peringkat berikutnya ya mempertahankan itu aja gitu. Jadi sudah informatif. Nah, kemudian memang sempat ada turun di 2023. 2023 itu kita menuju informatif tuh. Jadi di bawah informatif. Tetapi setelah itu terus progresif naik lagi, dan di 2025 kemarin itu alhamdulillah nilai kita itu 96,45 dan itu menempatkan Provinsi Banten urutan ke-8 dari 34 provinsi. Gitu. 10 besar berarti ya? 10 besar. Nah, alhamdulillah. Nah, itu berkat
kerjasama semua PPID, karena di kita itu ada PPID utamanya, Utama yaitu di Kominfo. Dinas Kominfo, ada juga 98 PPID pelaksana yang di OPD semua unit-unit organisasi, dan ada juga sekitar 216 PPID pelaksana yang di sekolah-sekolah yang menjadi ruang lingkup kewenangan provinsi. Ada SMA, SMK, dan SKH. Nah, itu menjadi bagian dari yang harus dilakukan pembinaan oleh Dinas Kominfo. Betul. Jadi ini merupakan kolaborasi semua, sehingga secara agregat bagus. monetnya Provinsi Banten masih bisa mempertahankan informatif. Gitu. Jadi kalau posisi sekarang kita di posisi 8, masih ada kemungkinan kita juga untuk naik menjadi posisi 5 misalnya, atau posisi 1 gitu. Ya. Itu yang menentukan apa tuh, Pak? Itu, kalau udah begitu. Jadi sebetulnya ada beberapa penilaian, terutama sekarang itu bagaimana diukur pengembangan websitenya, karena sekarang website juga menjadi hal yang website internal yang utama, website internal ya. Nah, itu yang menyediakan secara digital pelayanan EPPID. Nah, informasi-informasi yang diatur dalam Undang-Undang 14 2008 tentang keterbukaan informasi publik itu dipersyaratkan sudah menjadi standar bahwa informasi tersebut harus di-upload di website gitu, sehingga masyarakat bisa dengan mudah sekarang mengakses mudah mengakses, dan prinsip itu adalah mudah, murah, dan cepat gitu. Cepat. Nah, itu tapi dengan kondisi sekarang masih ada nggak masyarakat yang kadang mengeluhkan sulit lapor atau sulit minta data gitu, sejauh ini yang Pak Benny alami? Jadi kalau secara standar pelayanan kami semua sudah seragam ya, sudah seragam bahwa di PPID Provinsi Banten termasuk PPID pelaksana itu sudah ada standar mana informasi-informasi yang wajib dan berkala diberikan, diinformasikan. Ada yang berkala, ada yang serta-merta, ada yang setiap saat gitu. Dan juga ada informasi yang dikecualikan. Gitu. Nah, biasanya keluhan-keluhan itu ketika muncul perdebatan antara informasi yang dikecualikan dengan informasi yang dapat diberikan. Gitu. Nah, tapi itu kan ada berbagai tahapan. Itu berarti ya. Nah, biasanya sebelum ada sengketa kan ada mengajukan permohonan informasi ke PPID ya, ke PPID. Nah, di rentang tahun 2025 itu ada 415 permohonan informasi yang diri 415 dan 400 itu dikabulkan, so kita diberikan informasinya. Dan 96%. 15 permohonan itu ditolak karena memang informasinya tidak dikuasai oleh badan publik tersebut gitu ya, dari provinsi. Itu 2025. Nah, dalam perjalanan 2026 jadi tidak diberikan karena memang bukan tidak bagian dari kita gitu. Betul. Nah, di 2026 ini ada 109 sampai dengan bulan Juli ya. Ini ada 194 permohonan informasi dan 168 itu dikabulkan. Ya. Ada 26 permohonan yang ditolak karena tidak dikuasai juga gitu. Berarti kategorinya kalau begitu berarti 100% dong ya? Ya, hampir. Karena kan yang tidak dilayani itu kita tidak punya informasinya. Ya, betul. Ya, jadi itu sudah ada standar, sudah ada tahapan-tahapan. Nah, kemudian juga memang ada yang permohonan keberatan juga, ada yang mengajukan permohonan keberatan itu hampir sekitar 19-an tahun ini tuh yang mengajukan permohonan keberatan, dan ada juga yang mengajukan permohonan penyelesaian melalui sengketa informasi gitu. Itu ada sekitar 28 lah sampai dengan bulan ini, dan itu kita diproses dan sengketa itu nanti berakhir di Komisi Informasi. Komisi Informasi. Ya. Selain PPID kan ada tugas lain yang dilakukan Kominfo SP nih, Pak ini. Di antaranya kalau nggak salah kan ada layanan pengaduan yang yang SP 4N, Span Lapor. Nah, itu kan
beda dengan yang model PPID tadi kan ya. Iya. Barangkali Pak Benny nggak bisa menjelaskan gitu soal Iya. itu Nah, aplikasi kan ya Pak? itu aplikasi juga, itu ada di website kita juga sudah Hmm. dimunculkan gitu. Jadi masyarakat apabila ada melaporkan hal-hal tertentu yang menyangkut kebijakan provinsi, menyangkut hal yang diatur dan diurus oleh provinsi, itu bisa mengajukan span lapor. Dan span lapor itu ada juga tahapannya, ada rentang waktu yang kita ini dengan teman-teman di perangkat daerah ini sudah terhubung dalam satu grup. Ada satu grup yang kita juga selalu ketika span lapor masuk itu kita langsung infokan, kita share ke misalnya OPD. Konkretnya nih Pak biar mudah dipahami Ya. teman-teman Satelit Podcast, saya melaporkan jalan rusak Ya, itu di span lapor itu. itu. Nah, kemudian Ya. Pak Benny jelaskan. Ya, langsung setelah masuk di registrasi span lapor, kita langsung hubungkan dengan Dinas PUPR untuk tindak lanjut apa yang menjadi keluhan, dan itu kita ukur waktu penyelesaiannya. Gitu. Berapa lama waktu penyelesaiannya? Nah, di kita biasanya ada hitungan hari, namun kesempatan pertama itu biasanya harus segera direspon. Ya, biasanya kalau di Stratpom kita sih 1 sampai dengan 2 jam itu harus ada penjelasan dulu gitu. Nanti lanjutannya baru diatur 2 sampai 4 Artinya bahwa misalnya keluhan itu belum bisa diselesaikan, tapi ada respon dulu ya Pak. Ya kan betul. Misalnya saya mengeluhkan jalan rusak, tapi kan nggak bisa serta-merta langsung dibangun jalannya kan, karena ada proses lagi kan. Tapi paling tidak dari sisi aduan itu ada responnya, sehingga saya sebagai pengadu ini bisa ngerti gitu kali ya Pak ya. Iya. Ya langsung, karena harus direspon dengan cepat, karena arahan Pak Gubernur di setiap saat juga, Pak Wakil Gubernur, bahwa perangkat daerah itu sekarang harus lebih responsif dengan berbagai keluhan masyarakat, supaya pemerintah itu bisa hadir di tengah-tengah masyarakat gitu. Nah, oleh karena itu bukan hanya span lapor sebetulnya, ya kita juga sudah mempersiapkan Pak Gubernur karena melihat pentingnya sekali peran masyarakat dalam pembangunan, terutama memberikan masukan, memberikan pertanyaan itu, maka di tahun 2026 ini Pak Gubernur juga mengeluarkan instruksi Gubernur nomor 1 tahun 2026, Mas Fahmi. Nah, itu yang mengatur optimalisasi media sosial untuk komunikasi publik, kemudian untuk transparansi pembangunan, juga untuk penanganan disinformasi. Gitu. Berarti ada wadahnya kedua juga, ada wadah berikutnya lah selain span lapor itu, yaitu media sosial. Itu semua dikoordinasikan oleh Kominfo dan di setiap OPD ada, atau satu jadi akun sosial media gitu Pak? Iya, kalau span lapornya kan satu aplikasi ya, tapi tindak lanjutnya itu kan segera nanti kita teruskan ke perangkat daerah yang bersangkutan dan diukur, dan itu harus terlaporkan langsung ke kementerian. Kemudian dia terpantau terus kalau itu gitu. Jadi berapa yang belum tindak lanjuti itu selalu kita laporkan dan selalu kita selesaikan dengan cepat gitu, dengan cepat. Kalau yang sosial media? Kalau yang sosial media, admin itu ada yang merespon. Ya, ada admin kita yang juga ada yang memantau semua media sosial yang akunnya pemerintah Provinsi Banten. Nah, itu apabila ada masukan, ada aduan, ada apa di situ, itu perangkat daerah sekarang di Ingub itu harus langsung respon minimal 1 kali 4 jam. Ya, sudah ada respon. Posisinya semua OPD sudah punya sosial media dong? Sudah punya. Ya, dengan instruksi Gubernur itu, maka website masing-masing perangkat daerah itu harus selalu aktif. Kemudian juga beberapa media sosial. Bunyi itunya ya? Siap di Ingub yang nomor 1 tahun 2026. Karena di media sosial ini kan sekarang menjadi pilihan masyarakat yang paling mudah untuk mengunggah informasi, untuk mencari sumber informasi. Nah, walaupun medsos itu kan sekarang baru sumber informasi ya, artinya dari informasi yang di medsos itu kan masih perlu diverifikasi, perlu diklarifikasi, sehingga nanti bisa menjadi produk jurnalistik begitu kan ya.
Saya mau tarik sekali lagi nih soal ini Pak Ben. Siap. Ini Ingub instruksi gubernur kan ya? Ya, betul. Ini menjadi bagian dari penilaian yang tadi Pak Ben sampaikan nggak soal keterbukaan informasi itu? Itu salah satu bagian iya. penguatan ya. Jadi kalau di keterbukaan informasi kan ada indeksnya dua, indeks keterbukaan informasi publik tuh ada yang tolok ukur yang kedua. Kalau yang tadi yang keterbukaan MONEP, keterbukaan informasi kan mengukur badan publiknya internal di kita, bagaimana penanganan informasi apa saja yang sudah diinformasikan gitu. Nah, kalau yang IKIP itu yang indeks keterbukaan informasi publik itu kan memotret semua. Nah, itu tuh ada 3 dimensi itu. Ada 3 dimensi. Jadi ada dimensi politiknya, ada dimensi ekonomi, dan ada dimensi hukum. Dimensi hukum. Kalau Ingub itu masuknya ke Kalau Ingub itu masuk di sebetulnya masuk semua, masuk semua karena apa yang di medsos disampaikan oleh masyarakat itu kan beragam permasalahan, beragam permasalahan. Siap Pak Benny. Saya mau ini juga nih ke isu-isu yang sampai saat ini juga menjadi trending kita soal hoax nih. Sejauh mana kita ingin tahu, sejauh mana pemerintah provinsi, kalau nggak salah ada juga ya aplikasi, bukan aplikasi, program gitu anti hoax provinsi Kominfo itu punya ya. Justru penguatan Ingub itu salah satunya kan untuk penanganan disinformasi, disinformasi sehingga apabila ada berita-berita yang mungkin sifatnya belum terverifikasi, ada hoax, maka kewajiban kita di pemerintah provinsi ini untuk segera mengklarifikasi gitu, yang menyangkut kebijakan-kebijakan pemerintah, hasil pembangunan dan sebagainya. Itu kita buatkan berbagai jenis media publikasi lah gitu, mulai dari mungkin flyer atau video ataupun narasi-narasi yang menggambarkan seperti apa yang sebetulnya gitu dari sisi pemerintah Provinsi Banten gitu. Saya kan pernah lihat juga ada kasus misalnya nomor telepon gubernur disadap gitu ya, terus dipakai orang tertentu yang tidak bertanggung jawab. Nah, responnya itu kan pernah ada pengumuman diumumkan awas hoax atau penipuan gitu. Itu bagian dari bagian dari upaya itu karena memang ya sekarang keamanan informasi juga menjadi bagian penting dari penyelenggaraan pemerintahan. Nah, kami di Dinas Kominfo Statistik Persandian ini ada satu bidang tersendiri yang mengurusin statistik, persandian dan keamanan informasi itu gitu. Jadi ini yang selalu menempatkan keamanan informasi ini menjadi bagian yang sangat penting saat ini karena selain kebutuhan transparansi kan kita juga sekarang ada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi gitu. Ada Undang-Undang nomor 27 tahun 2022. Nah, itu juga menjadi perhatian kita karena negara pun kan harus melindungi data pribadi yang sampai ada kebocoran. Nah, kami juga di Dinas Kominfo itu bekerja sama dengan BSSN dalam rangka peningkatan keamanan itu, infrastrukturnya, menjaga supaya server kita tidak bocor dan sebagainya gitu. Jadi banyak hal yang menyangkut perkembangan digitalisasi ini yang kita harus bergerak cepat karena kebutuhan masyarakat ini selalu berada di depan kan, makanya pemerintah harus segera mengimbangi itu. Nah, ini menyambung pernyataan Pak Kadis barusan, saya ingin juga menggali lebih jauh terkait dengan artificial intelligence. Nah, ini menurut Pak Kadis AI itu kayak apa itu Pak Kadis? Siap. Sebetulnya AI itu sekarang sudah menjadi tren juga ya. Sudah menjadi tren karena platform-platform yang berbasis AI ini kan menawarkan kemudahan untuk berbagai aktivitas kita. Kita dalam melakukan pekerjaan juga selalu kadang-kadang meminta bantu aplikasi tersebut gitu karena itu cepat. Nah, sekarang yang menjadi poin penting bagi kami pemerintah daerah tentu AI ini kan secara algoritma, secara tergantung kita promptnya mau apa ya biasanya kalau kita menggunakan aplikasi itu.
Makin tepat promptnya, jawaban makin jawaban bagus makin biasanya. bagus biasanya. Nah, si AI ini biasanya menggunakan data itu dari website-website resmi pemerintah, website resminya. Pasti itu kan diutamakan. Kalau kita mau bikin apapun, pasti yang muncul jadi rujukan pertama itu website pemerintah. Oleh karena itu, kami dengan perangkat daerah di Provinsi Banten, Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur, dan Pak Sekda ini selalu menekankan bahwa kita itu harus bisa memproduksi data yang sangat valid, yang valid. Jadi di website-website kita berbagai data informasi itu ada data yang valid, data yang ini dengan satu data Indonesia gitu. Jadi tidak ada lagi data yang berbeda-beda, Jadi terintegrasi gitu. Sehingga apabila itu dijadikan rujukan oleh AI, itu sudah menjadi data yang bisa dipertanggungjawabkan gitu. Makanya itu pentingnya kami di Provinsi Banten untuk bisa melakukan perbaikan terhadap tata kelola data juga. Gitu. Ini kan juga ada yang bilang bahwa AI itu bisa menggantikan beberapa peran manusia. Nah, kalau menurut Pak Kadis, haruskah kita takut gitu? Ya, itu pentingnya literasi digital sebetulnya Mas Fahmi ya, karena AI itu akan bermanfaat atau akan juga menjadi hambatan karena kita tidak memahami bagaimana AI itu bekerja, bagaimana kita memanfaatkan AI itu untuk mempermudah berbagai hal gitu. Nah, sebetulnya kombinasi itu, karena AI juga kan kalau tanpa melalui prompt dia nggak akan menghasilkan produk yang baik tentunya kan. Makanya kita juga harus betul-betul memahami. Makanya perlu pelatihan-pelatihan. Nah, di pemerintah Provinsi Banten kita sudah menyiapkan para pegawai yang ada di provinsi ini sudah diperkenalkan ilmu-ilmu tentang bagaimana tata kelola AI menggunakan AI yang baik. Itu di BPSDM kita sudah melakukan berbagai bimbingan teknis, sudah beberapa angkatan. Ya, jadi berarti sudah diadopsi dong ya, dengan ya, kata lain AI betul. itu sudah diadopsi untuk menunjang kinerja pemerintah provinsi. Daerah, betul. Nah, seperti itu. Siap, Pak Kadis. Pak Kadis, ini saya ingin mengajukan pertanyaan cepat nih Pak Kadis. Siap. Ini sebelum kita akhiri, saya ada beberapa pertanyaan cepat yang Pak Kadis pilih aja salah satu di antara dua pertanyaan yang saya sebutkan Pak Kadis. Siap. Pak Kadis pilih Android atau iPhone? iPhone kayaknya. iPhone ya, kelasnya lain dah kelihatan. Email atau WA? WA. Oh ya. Siap. Email udah ketinggalan. Buku atau YouTube? YouTube. YouTube ya. Kenapa nggak buku? Karena sekarang sudah ada buku digital juga yang bisa diakses kan gitu. Jadi buku digital lah yang sekarang menemani saya pada saat di perjalanan gitu. Karena saat ini kalau buku sih ada, tapi itu di perpustakaan rumah. Gitu. Enak kalau nonton YouTube, saya YouTube terus memang pilihannya dari buku. Jadi saya misalnya nggak tahu apa-apa gitu, saya pengen tahu daripada baca, mata cepat lelah, pusing, mendingan ngedengerin langsung. Iya. Kan lebih enak gitu. Ya memang kan tipe orang tuh ada yang visualisasi, ada yang audio juga ya. Saya termasuk yang mungkin kombinasi dua-duanya tuh gitu, kombinasi dua-duanya. Jadi YouTube atau buku digital itu jadi pilihan sekarang. Iya. Saya cenderung sekarang ke audio berarti ya. Iya. Karena kalau baca buku saya tuh agak melelahkan. Berikutnya Pak Kadis, ChatGPT apa Google? ChatGPT. Ya. Kan Google juga ada Gemini ya. Tapi memang kata orang memang ChatGPT lebih unggul sih katanya. Satu lagi nih pertanyaan quick fire nih. Satu aplikasi yang tidak bisa dihapus. Satu aplikasi yang nggak boleh dihapus apa kira-kira? WhatsApp seperti WhatsApp ya. Iya. Jadi kalau yang lain masih bisa lah ya. Ya karena itu menjadi sekarang kebutuhan alat komunikasi utama. Gitu seperti yang tadi disampaikan pagi itu
selalu kita ngecek yang pertama ya karena WA pimpinan. WA pimpinan, WA internal itu menjadi sarapan pagi juga. Iya, emang nggak kebayang tuh sekarang kalau WA nggak ada sih gimana tuh. Iya, Ya paling kan masih bisa lah telepon ya kan. iya betul. Cuma kan terbatas tuh. Terbatas. Kalau aplikasi WA misalnya kan kita bisa pimpinan bisa ngajarin kita juga tuh kan, Ya, ngirim gambar apa untuk kita lihat gitu. Kalau betul. telepon kan dia bingung tuh, Bingung. harus dia belajar dulu baru ngomongin ke kita. Betul, betul Mas Fahmi. Siap Pak Kadis. Siap. Terakhir Pak Kadis, barangkali ada apa hal-hal yang ingin Pak Kadis sampaikan untuk masyarakat Banten terkait apa namanya literasi digital. Enggak Pak Kadis? Baik, Bapak dan Ibu, masyarakat Banten, penggemar dari Satelit Podcast saat ini, pada kesempatan yang berbahagia ini, atas undangan dari Satelit Podcast, tentu saya ingin menyampaikan hal yang penting untuk kita laksanakan, karena saat ini perkembangan digitalisasi ini sudah semakin luar biasa, di mana berbagai aktivitas kita juga sudah menggunakan gawai kita untuk melakukan berbagai hal yang mempermudah. Jadi teknologi ini harusnya adalah untuk meningkatkan kualitas hidup kita. Gitu. Nah, tetapi Bapak dan Ibu, penggunaan teknologi yang tanpa diikuti oleh ilmu, tanpa diikuti oleh keamanannya, tanpa diikuti oleh budayanya dalam kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang memanfaatkan digitalisasi tersebut, tentu ini akan membawa dampak, akan ada masalah-masalah baru gitu. Nah, oleh karena itu pada saat ini kami juga sedang mengembangkan melaksanakan literasi digital, bekerja sama dengan berbagai komunitas informasi masyarakat, juga dengan relawan-relawan teknologi informasi, relawan-relawan TIK yang tersebar di seluruh kabupaten kota di Provinsi Banten untuk melakukan literasi kepada seluruh masyarakat, di mana kita ingin mengajak para orang tua, mengajak seluruh masyarakat Banten untuk melek teknologi. Kita menggunakan berbagai aplikasi itu untuk mempermudah hidup kita, namun kita juga harus memberikan rambu-rambu atau memberikan batasan-batasan kepada anak-anak kita. Apalagi sekarang sudah ada PP Tunas yang mengatur tentang penyelenggaraan sistem elektronik yang dilakukan oleh berbagai platform ya, dan itu harus kita bimbing, harus kita pandu agar anak-anak kita paham dan kita bisa juga mengarahkan sehingga anak-anak kita tidak terjerumus dengan hal-hal negatif seperti judol, seperti judol, karena konten-konten atau konten-konten yang kurang senonoh. Nah, kemudian kita juga harus membiasakan apabila kita masuk ke berbagai kanal informasi itu, kita harus memandu anak-anak kita supaya kalau misalkan di satu kanal itu biasanya ada titik 3 tuh yang berisi aturan. Nah, itu biasakan kita harus klik, kita lihat kalau informasi ini juga itu kan karena algoritma ya. Jadi apabila yang kita lihat itu biasanya akan dijejali terus kita. Nah, ini masyarakat, para orang tua harus memandu anak-anaknya. Kita klik yang 3 itu. Nah, apabila itu rentan terhadap pendidikan anak, itu silahkan itu diklik tidak tertarik atau apa, sehingga nanti algoritmanya tidak masuk lagi ke HP anak atau ke HP kita, sehingga nanti konten-konten atau informasi yang bermanfaat lah yang kita saring menjadi konsumsi kita sehari-hari. Nah, mudah-mudahan dengan peran kita semua, maka digitalisasi di Banten ini bisa membawa dampak yang bermanfaat untuk peningkatan kualitas hidup kita dan kesejahteraan kita. Itu, terima kasih. Siap Pak Kadis. Terima kasih kalau begitu sudah meluangkan waktu dan berdiskusi bersama kita. Baik, terima kasih Mas Fahmi ini. Terima kasih penggemar Satelit Podcast. Demikian teman-teman, kita bertemu di video podcast berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Kadis,